Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini kita dengan Bapak Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Lampung, Bapak Erdi Baskoro. Selamat sore nih Pak Erdi. Sore lah Pak. Ya. Sore. Salam kenal juga nih. Salam kenal Pak Erdi. Pak Erdi Baskoro, tema kita dialog sore ini adalah terkait soal penyerapan gabah khusus di Provinsi Lampung. Tapi sebelum itu Pak Erdi, ini ada baiknya juga pemirsa Tegar TV itu mengenal lebih jauh ya peran Bulog Lampung, termasuk kinerja dan sebagainya. Silakan Pak Erdi. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik pemirsa, sebelum kita membahas lebih detail ya Pak saya sampaikan dulu company profile kita. Organisasi kita dulu sekali. Perum Bulog Kanwil Lampung itu adalah kanwil operasional Pak. Jadi sebelumnya saya sampaikan di Bulog ini ada dua jenis kanwil wilayah Pak. Itu kantor wilayah operasional dan non operasional. Nah, kalau non operasional itu dia tidak membawai gudang Pak. Dia tidak melaksanakan operasional, hanya administrasi aja. Nah, kalau yang kanwil Lampung ini dia termasuk kanwil operasional. Jadi kanwil yang juga membawai gudang Pak. Jadi ada operasional dan non operasional. Betul. Terus kemudian kanwil Lampung ini kita memiliki 4 cabang. Yaitu cabang Lampung Selatan, kemudian cabang Metro, cabang Tulang Bawang Barat, dan cabang Lampung Utara. Sedang di mana kita kanwil ini membawai 3 kabupaten Pak. Dan 4 cabang itu masing-masing itu membawai 3 kabupaten. Semuanya membawai 15 kabupaten kota. Tapi terbagi-bagi nih. Kayak misalnya kayak kanwil ini, kanwil membawai Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Prinsewu, Kabupaten Canggamus, dan Kota Bandar Lampung. Itu di bawah koordinasinya kantor wilayah. Kemudian kalau Lampung Selatan itu membawai Kabupaten Lampung Selatan itu sendiri. Terus kemudian untuk Metro itu membawai Lampung Tengah, Lampung Timur, dan juga Kota Metro. Nah, yang Tulang Bawang Barat itu membawai Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Mesuji. Nah, yang terakhir Lampung Utara itu membawai Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Waikanan, Kabupaten Kesibar, dan Kabupaten Lampung Barat. Jadi totalnya 15 kabupaten terbagi habis oleh 5 entitas, 1 kanwil dan 4 kantor cabang. Itu makanya sering kita dengar kalau mohon maaf kalau wartawan mau konfirmasi ke Pak Edi Baskoro ini terkait lagi mantau ke lapangan karena wilayahnya sangat luas sekali ya. Walaupun kita kanwil punya operasional sendiri di 4 wilayah itu, tetap kita harus berkoordinasi dengan cabang dan juga aparatur Pemda setempat gitu. Ya, memang dipimpin kami, saya wakil pimpinan. Kalau pimpinan wilayah kita kan insya Allah teman-teman sudah ada mengetahui dia adalah Bapak Norman Susilo Pak. Dia sebagai pimpinan wilayah mulai dari 1 Juli 2024. Itu pula saya juga masuk Lampung juga mulai 1 Juli 2024 sebagai wakil pimpinan Bulog Kanwil Lampung. Iya, khusus Pak Erdi lah kan. Ini sebelum di Provinsi Lampung ini Pak, atau asli? Saya asli Semarang. Dan kebetulan sebelumnya saya dari kantor pusat Pak. Jakarta, kantor pusat Jakarta. Namun saya pernah bekerja di Bulog sudah pindah-pindah Pak. Saya pernah di Kalimantan Tengah 8 tahun, kemudian di Surabaya 1 tahun, di Palembang kurang lebih hampir setengah tahun, dan di DKI kami sendiri hampir 2 tahun, dan selebihnya di kantor pusat. Jadi memang saya sudah putar-putar kemana-mana Pak. Pengalaman lah ya, harus memperkaya pengalaman. Ya. Kalau di Provinsi Lampung sendiri mulai 2024 Juli. 1 Juli 2024. Pak Erdi, karena pengalaman Pak Erdi lah, ini sebelum kita masuk ke tema kita soal penyerapan gabah dan sebagainya. Menurut Pak Erdi, apa beda spesifik tugas di Provinsi Lampung, termasuk di bidang dibandingkan dengan Surabaya? Kalau di Lampung ini kan kayaknya lebih spesifik, dia adalah sentra produksi Pak. Nah,
jadi penugasan sebagaimana tahun sekarang ini sebagai cita-cita Presiden Pak Prabowo untuk Astacita negara kita sebagai swasembada pangan, ini terlihat sekali tugas di Kanwil Lampung ini khusus untuk memupuk pengadaan gabah maupun berasnya, karena merupakan memang Lampung sendiri adalah sentra produksi, dan Lampung di kantor pusat adalah 8 wilayah sentra produksi, Pak. Lampung termasuk 8 wilayah di sentra pusat sebagai lumbung padi untuk diserap maksimal dalam 1 tahun atau bahkan sampai dengan April ini, Pak. Nah, Lampung itu terdiri dari 8 itu terdiri dari Jawa itu semuanya, Pak. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jogja. Kemudian di Sumatera itu ada 2, Sumatera Selatan dan juga Lampung. Nah, keluar dari itu adalah tinggal Sulsel dan NTB. Jadi Lampung merupakan 8 wilayah sentra produksi yang ditetapkan Bulog untuk dimaksimalkan atau dioptimalkan penyerapan gabah dan berasnya. Khusus Sumatera, Lampung dan Sumatera Selatan. Iya. Ini cukup berat juga ya target, apalagi secara nasional kita ingin mencapai swasembada pangan itu. Ya, yang pasti penugasan ini kan kita serap gabah merupakan pertama kita lakukan, Pak. Maksudnya? Dulu Bulog hanya membeli GKG, gabah kering giling dari mitra ataupun beras. Nah, ini tahun kali ini demi mengoptimalkan penyerapan, Bulog diminta langsung jemput ke petani, Pak. Langsung membeli GKP, gabah kering panen, di harga 6.500. Ini quality, Pak. Sebagaimana peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025, di Bulog ditugaskan untuk penyerapan gabah kering panen ini quality di harga 6.500. Dan itu langsung jemput kepada petani. Karena memang kita tahu juga Astacita Presiden Prabowo itu juga terkait swasembada, bahkan targetnya juga agar supaya kita tidak impor pangan, bahkan kita ekspor pangan. Ya, bahkan kemarin kan Bapak lihat sendiri Pak Ahmad di media dari delegasi Malaysia ke Indonesia, betul. Bahkan sampai ke Bulog meminta agar Indonesia mengekspor beras ke Malaysia minta impor kita, betul lah. Tapi kan masih ditahan oleh Pak Mentan karena memang kondisinya kita ingin mengamankan dulu untuk negara kita, karena memang isu global bahwasanya krisis pangan kan akan terjadi. Nah, kita amankan dulu di negara kita, terutama untuk krisis pangan biar tidak terjadi di negara yang kita cintai ini, Indonesia. Menarik itu, Pak Erdi, Mas Kuro. Tapi terakhir nih, Pak Erdi, sebelum kita mulai sesi selanjutnya, ada pertanyaan juga bahwa secara menyeluruh tahun ini target penyerapan gabah dari petani kita meningkat atau bagaimana? Wah, kalau meningkatnya pasti meningkat. Karena kita perdana Bulog melakukan penyerapan gabah langsung. Selama ini kan kita hanya nyerap beras maupun GKG yang untuk terikat kontrak biar digiling menjadi beras. Jadi kalau dibilang perbandingan dengan tahun lalu memang tidak bisa dibandingkan karena ini merupakan perdana kita lakukan. Jadi sampai dengan sekarang pun total untuk seluruh Indonesia Bulog itu sudah menyerap 1,5 juta ton setara beras, Pak. Dan ini merupakan rekor penyerapan terbesar selama ini sampai dengan bulan April. Ini masih April, iya. Kadang-kadang kita 1 tahun aja mungkin penyerapan hanya 1,2 ataupun 1,5, Pak. Ini cuma sampai dengan April kita sudah mencapai 1,5 juta ton. Jadi memang pencapaian luar biasa untuk Bulog, Pak, ya. Atas kolaborasi dengan Mentan, Kementerian Pertanian, kolaborasi dengan aparatur TNI, kemudian aparatur polisi dan penyuluh-penyuluh yang tersebar di seluruh wilayah, itu adalah mempermudah atau memperlancar penyerapan gabah kita untuk Bulog, Pak. Terima kasih nih, Pak Erdi. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita pada sore hari ini berada pada ruang rapat Perum Bulog Lampung bersama Bapak Edi Baskoro sebagai Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Lampung. Kita akan lanjutkan dialog spesial kita. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.